Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid hirjau wa hisna li'ibadihi hirjau wa hisna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah musholla al-istiqomah, jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, Nabi yang agung, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah buat bekal hidup kita nanti di akhirat. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yang manfaat, dan kita diberikan tambahan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna, yang bermanfaat, yang barokah. Segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, semoga oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam pertolongan Allah. Bidil kaniyatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا رب بالمصطفى
likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita malam ini saya Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang syarat-syarat sujud, supaya sujud yang kita lakukan di dalam sholat yang kita kerjakan, baik sholat fardu 5 waktu dan ataupun sholat sunnah, supaya sujud yang kita lakukan benar sesuai dengan keterangannya. Maka Al-Fakir pada kesempatan malam ini ingin menyampaikan tentang syarat-syarat sujud. Apabila kita melakukan sujud di dalam sholat yang kita kerjakan memenuhi syarat-syaratnya, maka tentu secara hukum sujud yang kita lakukan oleh hukum dinilai sah. Apabila sujudnya sah, oleh karena sujud termasuk rukun sholat, insya Allah sholatnya pun sah. Tapi sebaliknya, apabila sujud yang kita lakukan di dalam sholat yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka boleh jadi sholat yang kita kerjakan pun menjadi tidak sah. Baik, kita baca dulu keterangannya. Syurutus sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu maksufatan wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa tiba'u asabirihi ala a'alihi wa tumakninatu bihi. Nah, ini keterangannya yang barusan saya bacakan. Itu isinya menerangkan tentang syarat-syarat sujud. Syurutus sujudi utawi piro-piro syarate sujud iku sab'atun pitu. Jadi syarat-syarat sujud itu jumlahnya ada 7 perkara, di mana yang 7 perkara 7-7-nya semuanya wajib dipenuhi, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satu dari 7 perkara tersebut yang menjadi syarat-syarat sujud diabaikan atau tidak diperhatikan atau ditinggalkan, maka dapat mengakibatkan sujud yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah. Manakah yang 7 perkara tersebut? Mari kita bahas satu-satunya, satu persatunya. Yang pertama, syarat sujud adalah ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Ayyasjuda yen sujud si wong ala sab'ati a'dha'in iku tetep ing atase 7 pira-pira anggota badan. Jadi syarat sujud yang pertama, bersujud di dalam sholat wajib
wajib dengan 7 anggota badan. Yang pertama jabhatun, jidat atau kening atau tarang. Nah ini jidat, ini anggota sujud. Maka ketika sujud itu jidat wajib nempel di tempat sujud dan tidak boleh terhalang oleh apapun. Termasuk misalnya jidatnya terhalang oleh sehelai rambut yang merumpai ke depan, itu mengakibatkan sujudnya enggak sah. Kemudian anggota sujud yang kedua dan yang ketiga adalah al-kafain. Al-kafain artinya 2 telapak tangan. Nah ini 2 telapak tangan, ini termasuk anggota sujud yang wajib nempel di tempat sujud. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah ar-rukbatain, kedua lutut kaki, dua-duanya lutut kanan dan lutut kiri itu juga termasuk anggota sujud. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh yaitu butunul asabi'ir rijlaini, perut jari jemari kedua kaki. Seluruh perut jari jemari kedua kaki itu anggota sujud yang wajib nempel di tempat sujud. Makanya ketika kita sujud wajib jari jemari kedua kaki itu ujung jarinya ditekuk sehingga perut jari jemarinya nempel ke tempat sujud, dan sehingga ujung jarinya itu istiqbal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Para jamaah yang dimuliakan, itu syarat sujud yang pertama, ayas juda bisa berarti abdoin, agar hendaknya kita bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan yang tadi sudah disebutkan satu persatunya. Kemudian syarat sujud yang kedua adalah wa antakuna lan yenta ono opo jabhatuhu jidate si wong iku maksupatan. Maksupatan ini wajib dibaca nasab karena kedudukan kalimatnya tarkibul kalamnya menjadi khobar kana, menjadi khobar dari lafaz takunu kana yakunu takunu. Iku maksupatan dan buka. Jadi syarat sujud yang kedua, jidat yang menjadi anggota sujud itu harus terbuka. Terbuka maksudnya tidak boleh terhalang oleh apapun. Misalnya terhalang oleh peci, begini pakai pecinya, kemudian sujud nggak sah karena jidatnya terhalang oleh peci. Makanya kalau mau sholat pakai peci jangan begini, tapi harus diangkat ke atas. Nah, biar nanti jidatnya nempel ke tempat sujud. Ini pakai peci untuk sholat begini, tapi kalau pakai peci untuk ceramah begini, gitu. Kalau untuk main gaple ini dikit. Kan ada tuh di pos ronda, pecinya udah lama banget, udah sampai berwarna merah, main gaple. Sampai miring-miring pecinya, lama-lama otaknya yang miring. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu syarat sujud yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksupatan, agar hendaknya jidatnya itu terbuka. Maksudnya tidak boleh jidatnya terhalang oleh apapun, termasuk terhalang oleh sehelai rambut. Biasa anak muda kalau sholat nggak pakai peci, udah gitu rambutnya panjang, rambutnya jabrik lah,
Sujud, kalau mau sujud dia tangannya begini, kamu jadi tangan, wah, ribet banget. Ini kan pakai peci, jadi kita sholatnya nyaman gitu, nggak usah dipindu rambut ke belakang. Jadi nambah-nambah gerakan di luar gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak boleh kita nambah-nambah gerakan dengan sengaja, nggak boleh. Kalau memang gerakan-gerakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan di dalam sholat. Kalau dilakukan 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Kalau gerakannya gerakan besar. Kemudian yang ketiga wattahamulu biroksihi. Ketika kita melakukan sujud di dalam sholat yang sedang kita lakukan, maka itu wajib tahamulu biroksihi. Yang at-tahamulu biroksihi, jadi kepala kita diberatkan ke lantai, maksudnya ditekan, tapi jangan digesek-gesek. Ditekan aja, biar benar-benar neken gitu. Jadi kepalanya dibebankan ke lantai. Itu yang ketiga. Jangan cuma nempel sedikit kepala jidatnya, jangan. Tekan aja udah, gak apa-apa. Bahkan hidungnya mencium tempat sujud. Walaupun menurut sebahagian ulama fikih, anggota sujud itu 7 itu tidak termasuk hidung. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa hidung pun menjadi anggota sujud. Makanya ketika sujud, nah itu antara jidat dengan hidung itu diletakkannya ma'an, berbarengan. Jadi kalau kita mau sujud, kesunahannya yang paling pertama kali harus diletakkan ke lantai adalah kedua lutut dulu. Kadang-kadang ada yang kedua tangan dulu. Ketika sujud dia meletakkan terlebih dahulu meletakkan kedua telapak tangannya. Nah sunnahnya kedua lutut dulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ijazah sajada wa doa rokbatahi qabla yadayhi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak bersujud, maka beliau terlebih dahulu meletakkan kedua lututnya, baru kedua telapak tangannya. Jangan dibalik. Nah setelah kedua lutut baru kedua telapak tangan. Hajwah makibai, meletakkan kedua telapak tangan pada waktu sujud itu harus bersejajaran dengan kedua bahu, pas seperti kita mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram atau pada waktu takbir intikal di dalam sholat. Ini bersejajaran. Jika pas letak kedua telapak tangan itu bersejajaran dengan kedua bahu, pas. Jadi nggak begini, nggak melewati kepala, tapi pas begini. Itu kesunahan sujud ada dibahas di kitab Fathul Muin seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini hasil mutolaah dari kitab Fathul Muin. Para jamaah. Nah, kemudian baru wa doa jab'atuhu wa anfa'ahu ma'an. Ayat muktaronan. Baru setelah kita meletakkan kedua telapak tangan kita yang bersejajaran dengan kedua bahu kita, barulah secara berbarengan, secara bersamaan kita meletakkan jidat dengan hidung ke tempat sujud. Nah itu kesunahan sujud seperti itu. Jangan jidat dulu baru hidung, tapi bareng aja udah jidat kalau itu baru langsung nempel ke tempat sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya syarat sujud yang keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Ora ono merundukkan kepala ing liyane
Jadi maksudnya salat sujud yang keempat pada waktu kita menundukkan kepala untuk bersujud, maka di dalam hati kita tidak ada niat yang lain kecuali niat untuk bersujud kepada Allah. Itu di dalam hati kita bermaksud bahwa dengan menundukkan kepala ini pada waktu mau bersujud, dalam hati kita bermaksud berniat mau bersujud kepada Allah, bukan mau melakukan yang lainnya. Itu yang keempat, syarat sujud. Kemudian yang kelima, syarat sujud adalah wa alla yasjuda ala syai'in yata'arraqu biharakatihi. Wa alla yasjuda lan yen ta ora sujud si wong, dan agarnya orang tersebut jangan melakukan sujud ala syai'in ingatase sawiji-wiji, ala syai'in di atas sesuatu yang ta'araku, yang bergerak sesuatu tersebut biharokati dengan sebab gerakan badannya. Jadi nggak boleh kita bersujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut akan bergerak disebabkan gerakan badan kita. Maka kalau hal ini kita lakukan mengakibatkan sujud yang kita kerjakan di dalam sholat menjadi tidak sah. Contoh umpama misal ketika sholat pakai sorbannya kepanjangan, misalnya begini kepanjangan. Nah begini, disunahkannya pakai sorban sholat bukan begini. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Ini mau untuk ceramah. Kalau bapak ke belakang melumpai, nah atau boleh begini, yang penting intinya melumpai ke belakang, bisa begini, tapi yang satu dikebelakangin, nah gitu. Pokoknya intinya harus ada yang ke belakang melumpai. Ini sunahnya pakai sorban ketika sholat. Kalau begini, ini pakai sorbannya tukang beca buat tusuk keringat. Nah, untuk ceramah ini mah, atau boleh begini, bisa, begini bisa. Atau boleh dipudengkan tapi melumpai ke belakang bisa. Bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, gitu. Nah, ini pakai sorbannya bagi sorban begini, panjang, begitu sujud, pas sorbannya di sini. Nah, pakai sujud. Ini sorban akan bergerak apabila badan kita bergerak tuh. Enggak sah sujudnya. Atau di sini ada kertas. Kita sujud di atas kertas. Begitu kita bangun, dia nempel di kepala kita. Enggak sah sujudnya. Jadi nggak boleh melakukan sujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut akan bergerak dengan sebab gerakan badan kita, atau sesuatu tersebut akan bergerak walaupun bukan dengan sebab gerakan badan kita. Misalnya kertas bergerak dengan sebab kena kipas angin. Para jamaah, kalau sejarah enggak ya bergerak ya, karena berat ya, bebannya berat. Para jamaah yang dimuliakan, itu syarat melakukan sujud yang ke berapa tadi? 4 atau 5? Hah? 4. Ini saya asli lupa ini. Yang tadi memperhatikan kan nih? Yang keempat kelima sih? Aduh. Dan kelima itu, coba kita ulangi dari awal. Kan syarat sujud ada 7. Yang pertama, bersujud wajib dengan 7 anggota badan. Yang kedua, ketika bersujud wajib jidatnya tidak boleh terhalang oleh apapun juga. Yang ketiga, wajib menekankan kepala pada tempat sujud pada waktu bersujud. Yang keempat, ketika menundukkan kepala akan melakukan sujud, maka dalam hati berniat atau bermaksud akan bersujud kepada Allah. Jadi bukan niat yang lainnya. Kemudian yang kelima ini tadi, tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut dapat bergerak
dengan sebab gerakan badan kita. Contohnya seperti tadi pakai sorban. Jadi kalau sholat pakai sorbannya jangan begitu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, waktu makninatu fihi. Syarat sujud yang ada yang lewat ini. Ini yang terakhir, yang ketujuh. Hah? Apa? 6 dulu. Iya, sama 6 dulu kan? Iya. Tapi ini di kitabnya yang itu di sini. Berarti yang kelewat ini. Mani itu di kitabnya yang ketujuh. Berarti yang kelewat. Ada yang kelewat berarti. Saya ulangi lagi dari awal. Kita cari yang kelewatnya yang mana ya? Saya baca dulu keterangannya. Ayas juda ala sab'ati aqdoin, itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna jab'atuhu maksubatan. Yang ketiga, oh iya benar, yang lewat benar. Yang ketiga, wa ta'amulu biroksihi. Yang keempat, wa adamul uwi li ghairi. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yata'arrafu biharakati. Nah, yang keenam dulu sekarang. Yang keenam, wartifa'u asafirihi ala a'alihi. Ini yang keenam nih, jangan lupa. Harus kaidah yang tadi. Jadi yang keenam, mengangkatkan anggota badan yang rendah, yaitu maksudnya pantat. Pantat kan kalau kita berdiri ada di bawah, ada. Nah, anggota badan kita yang paling tinggi ketika berdiri ada kepala. Nah, jadi wartifa'u asafirihi, mengangkatkan anggota badan yang rendah, maksudnya pantat, bujur. Ala a'alihi, atas anggota badan yang paling atas, yaitu kepala. Maksudnya pada waktu bersujud wajib pantat posisinya lebih tinggi daripada kepala, tapi nungging. Nah, berarti nungging. Dan kepala ditekan ke tempat sujud. Nah, itu syarat sujud yang ke-6. Nah, yang terakhir, waktu makninatu fihi. Wajib tumaninah di dalam sujud. Jadi kalau kita melakukan sujud di dalam sholat yang kita kerjakan, tapi sujudnya seperti burung mematuk makanan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah melarang kepada kita melakukan sholat menyerupai 3 binatang. Nah, Rasulullah melarang kepada kita melakukan sholat menyerupai 3 binatang. Pertama, menyerupai anjing, itu dilarang Rasulullah. Makanya pada waktu bersujud, supaya tidak menyerupai anjing, maka ini siku nggak boleh nempel ke tempat sujud, nggak boleh begini. Nah, ini menyerupai anjing, sebab anjing kalau jumpa begini kaki ini nggak boleh, tapi harus diangkat. Nah, ini kalau begini berarti menyerupai anjing, itu dilarang Rasulullah. Yang kedua, seperti burung mematuk makanan. Sebentar sujudnya, nggak ada tumanina, itu nggak sah sujudnya. Jika kayak ayam matuk beras, cepat banget. Nah, kemudian lagi. Yang ketiga, Rasulullah melarang kepada kita melakukan sholat menyerupai onta. Pada waktu berdiri, onta kalau mau berdiri, dia mendahulukan punggungnya. Nah, gini. Nah, nggak boleh. Jadi kalau kita mau setelah selesai sujud yang kedua, kita disunahkan julus istirahat dulu, duduk istirahat dulu nih. Sujud pertama,
duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Nah, sebelum kita berdiri untuk melakukan rakaat kedua, setelah sujud kedua, kita disunahkan duduk istirahat dulu. Baru begini, baru kita iktimat begini, iktimat sama ini ada ini sunnah begini, baru begini kita. Udah seperti itu. Jadi jangan begini, jangan sujud pertama duduk di antara dua sujud, sujud kedua kita langsung berdiri begini. Wah, itu menyerupai onta itu, nggak boleh. Rasulullah melarang, kan ada yang begitu berdirinya. Jadi yang mendahulukan punggungnya, kayak onta kalau mau bangun dia mendahulukan punggungnya. Nah, Rasul melarang kepada kita melakukan sholat menyerupai 3 binatang. 1 menyerupai anjing, 2 menyerupai burung yang sedang mematuk makanan atau mematuk apa gitu. Kemudian yang ketiga menyerupai onta ketika mau berdiri, mendahulukan punggungnya. Itu dilarang Rasulullah. Nah, jadi syarat sujud yang ketujuh wajib tumanina. Apa itu tumanina? Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, jadi tumanina itu adalah as-sukutul lahjatan bi qadri subhanallah. Tumanina itu maksudnya diam sejenak, tenang sebentar sebelum melakukan rukun sholat berikutnya. Kita diam dulu sebentar, tenang aja sebentar. Ukuran lamanya diam, ukuran lamanya tenang, kira-kira ukuran bacaan subhanallah, subhanallah. Berarti lamanya diam segini. Baru kita Allahu Akbar melakukan rukun sholat berikutnya. Itu namanya tumanina. Dan kedudukan hukum tumanina di dalam sholat itu wajib, nggak boleh diabaikan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat yang kita kerjakan sepanjang apapun nggak sah. Kalau kita melakukan sholat nggak sah gara-gara mengabaikan tumanina, itu berarti samalah artinya kita belum melaksanakan sholat. Orang yang sholatnya tidak sah berarti sama dengan dia belum sholat. Ibarat kita lagi kentut batal, berarti dia belum sholat karena sholatnya batal. Orang yang sholatnya batal berarti sholatnya enggak sah. Orang yang sholatnya enggak sah berarti sholatnya batal. Gitu para jamaah. Nah, jangan sampai kita capek-capek sholat, tapi oleh hukum sholat yang kita kerjakan dinilai tidak sah. Berarti sama dengan kita belum sholat. Kita pikir kita sudah sholat, padahal oleh hukum dikatakan bahwa kamu belum sholat. Sehingga di akhirat kita tetap masuk neraka karena enggak sholat. Karena sudah sholat atau belum sholat kita bukan kata kita, tapi kata hukum. Kita hanya melaksanakan, melaksanakan hukum dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tumanina di dalam sholat itu ada pada 4 tempat. Ini wajib. Pertama, indah ruku. Ketika kita melakukan ruku itu wajib tumanina. Yang kedua, indah iktidal. Ketika kita melakukan iktidal atau bangkit dari ruku sebelum melakukan sujud yang pertama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, dia dulu sebentar. Itu namanya tumanina. Baru Allahu Akbar sujud. Yang ketiga indah sujud. Wajib melakukan tumanina pada waktu kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Jadi diam sebentar. Itu namanya tumanina wajib itu. Itu jangan dianggap sepele itu. Sebab ini sudah merupakan kesepakatan seluruh para ulama ahli fikih. Jadi jumhur ulama fuqaha sepakat bahwa tumanina di dalam sholat hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, tempatnya tumanina adalah indal julus baina sajadatain. Wajib melakukan tumanina ketika duduk di antara dua sujud. Setelah sujud pertama kan kita duduk tuh. Sebelum sujud yang kedua kita duduk.
membaca Rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah Akbar. Jadi dia sebentar baru Allah Akbar. Itu tumanina. Jadi tumanina hukumnya wajib dilakukan di dalam sholat pada 4 tempat. 1 di dalam ruku, 2 ketika i'tidal, 3 ketika dalam sujud atau di dalam sujud, yang keempat pada waktu kita duduk di antara 2 sujud. Dan tumanina di dalam sujud itu termasuk syarat sahnya sujud. Jadi syarat-syarat sahnya sujud ada 7. Dari 1 sampai ke 7 sudah selesai dibahas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan di dalam sholat dan kita kerjakan sehari-hari. Karena tentu kita sangat berharap kepada Allah bahwa sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia di hari kiamat ingin diterima oleh Allah. Allah akan menerima sholat kita kalau kita sholatnya benar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sholatlah kalian seperti sholatku, seperti kalian lihat aku sholat. Jadi sholatlah kalian seperti sholat yang aku contohkan. Insya Allah siapapun kalau mengerjakannya sholat sesuai dengan sholat yang dicontohkan, pasti sholatnya benar. Karena nggak mungkin Rasulullah sholatnya nggak benar, nggak mungkin, nggak mungkin. Kitanya aja yang nggak mungkin contoh sholat beliau, karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya kita wajib ngaji. Karena kalau ngaji nanti dibuka semuanya, bagaimana cara sujud yang benar, ruku yang benar. Jadi jangan sujud, jangan asal sujud, ruku jangan asal sujud, ruku jangan asal ruku, tapi ada ilmunya, memenuhi syarat-syaratnya. Jadi sholatnya jangan sholat asal-asalan, tapi sholat atas dasar ilmu pengetahuan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, mari kita tutup ta'lim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al Rabbana zidna barakatan fi ta'atika. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wazira min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.